Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini, kita akan berdoa mohon kemurahan Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan kehidupan kami, layakan kami untuk kami sebentar belajar dengan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu terus menolong dan memampukan kami dan membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 150 dengan satu tema, doa dalam roh yang rela. Ya, doa dalam roh yang rela. Saya akan membacakan dalam Mazmur pasal 51 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini Mazmur pasal 51 ini adalah doa seorang hamba Tuhan. Ya, doa seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Judul di atas adalah pengakuan dosa. Manusia setelah jatuh ke dalam dosa, ada 3 hal penting yang hilang dari kehidupan manusia itu. Yang pertama, manusia itu kehilangan roh yang teguh. Yang kedua, kehilangan roh yang kudus. Dan yang ketiga, kehilangan roh yang rela. Nah, 3 perkara ini Bapak Ibu Saudara membuat orang tidak berdaya di dalam melakukan suatu kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, walaupun kelihatannya masih ada di dalam lingkup kebenaran. Tetapi pada dasarnya tidak cukup kuat untuk melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan realitanya manusia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak daging. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-12, ayat ini berkata demikian, tahirkanlah hatiku. Ya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Roh yang teguh itu mau hadir. Roh yang teguh itu hanya datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah, yang mampu memperbarui batin, memperbarui hati. Hati manusia itu, saudara, hanya bisa diperbarui oleh roh yang teguh. Roh yang teguh itu datangnya dari Allah. Dan orang yang teguh hatinya, Bapak Ibu Saudara, itu yang berkenan kepada Allah. Saudara, di dalam Yakobus berkata, orang yang bimbang
itu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun, walaupun berdoa, walaupun berusaha. Tapi orang yang teguh hatinya, di dalam Yesaya dikatakan, hatinya, hidupnya dijagai oleh damai sejahtera. Saudara, roh yang teguh itu akan memampukan memperbarui batin. Batin ini Bapak Ibu Saudara, kalau tidak diperbarui, semakin hari akan semakin rapuh. Ada banyak orang kelihatannya gagah, kelihatannya hebat, kelihatannya perkasa, tetapi ternyata hatinya rapuh. Ya, ketika mendengar selenting satu bahasa, satu kata saja, mereka sudah tunggang langgang. Kenapa? Karena hatinya rapuh. Tapi ketika orang itu datang kepada Tuhan, bahkan Tuhan datang kepada orang itu. Ya, siapa dia? Contoh, seorang bernama Nabi Elia, itu orang yang luar biasa. Tapi ketika dia selesai menghadapi masalah, semua dapat menyelesaikan dengan baik. Tapi ketika hatinya tidak diperbarui, mendengar satu kata dari Isabel, mereka lari tinggal langgang. Kenapa? Karena hatinya rapuh, hatinya tidak teguh. Sama dengan Daud. Daud juga demikian. Wah, mereka, Daud ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Perang di mana-mana, sukses, berhasil, tidak pernah gagal. Tetapi hatinya tidak pernah diperbarui. Begitu melihat orang telanjang, jatuh, dia tersungkur, tidak bisa berbuat apa-apa, jatuh terkapar, dan akhirnya apa? Menjadi orang yang sangat jahat. Saudara, karena apa? Karena kehilangan hati yang teguh, hatinya tidak diperbarui. Saudara, penting sekali saudara. Dunia akhir zaman, kekristenan akhir zaman, hati kita diperbarui dari sehari ke sehari, dan itu datangnya dari Tuhan. Izinkan hati yang teguh, roh yang teguh itu berkuasa dalam hidup saudara dan saya, hidup kita semua. Yang kedua, ayat yang ketiga, janganlah membuang aku dari hadiratmu, dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, roh yang kudus akan menolong saudara dan saya ketika saudara dan saya masuk dalam penyelamatan. Roh yang kudus itu akan membawa kehidupan saudara dan saya menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa sebabnya? Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, tanpa kekudusan orang tidak akan bisa memandang Allah. Namun sebaliknya, manusia tanpa Roh Kudus tidak akan pernah menjadi kudus. Kenapa? Karena manusia berdosa. Walaupun sudah dikuduskan oleh darah Yesus, walaupun sudah disucikan oleh darah Yesus, tetapi tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan pernah hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu, izinkan Roh Kudus berkuasa, berdaulat di dalam kehidupan kita. Berdoa, minta kemurahan Tuhan, saudara, agar Roh Kudus menolong dan memampukan saudara untuk hidup dan layak dan berkenan kepada Tuhan, tidak dibuang oleh Tuhan, saudara. Karena orang yang bisa melakukan kehendak Bapa itu hanya orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan orang yang diterima di hadapan Allah, di dalam Matius pasal 7 ayat 21-22, hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang diizinkan masuk di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, ayat 14, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang rela ini Bapak Ibu Saudara, yang membuat bangsa Israel sukses dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu hanya dua orang, Yosua dan Kaleb. Dan lainnya semua musnah. Orang yang hidup dalam usia
20 tahun ke atas. Tidak ada yang sukses, termasuk Musa, Harun, dan Miriam. Dia tidak berhasil. Kenapa? Karena dia tidak memiliki roh yang rela. Pelayanannya, hidupnya penuh dengan sungguh-sungguh, dilengkapi dan diwarnai dengan emosional. Saudara, Musa, Harun, Miriam gagal hanya karena dia tidak memiliki roh yang rela. Gereja Tuhan akhir zaman, orang beriman akhir zaman dibutuhkan hati yang rela, dibutuhkan roh yang rela. Kenapa? Karena setiap orang percaya, setiap orang yang beriman akan harus melibatkan diri dalam satu pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam melengkapi anggota tubuh Kristus yang sempurna, dibutuhkan hati yang rela, dibutuhkan roh yang rela. Nah, kenapa harus butuh yang rela? Roh yang rela, karena di dalam roh yang rela ini ada tujuan utama. Ayat 16, ayat 15 berkata, maka, apa saudara? Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Pemberitaan firman, pemberitaan berita kabar keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang rela, memiliki roh yang rela. Pembangunan tubuh Kristus hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang rela. Pembangunan menara doa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang rela, roh yang rela. Dan untuk memberitakan, untuk mengajarkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saudara, dunia akhir zaman, orang lebih suka melanggar daripada yang memenuhi. Sederhana, kalau saudara misalkan, ya, jalan sampai di lampu merah. Perhatikan, kira-kira yang taat dengan yang tidak taat banyak yang mana? Ya, kadang-kadang sudah merah masih nyelonong. Kenapa? Karena ini saudara, tidak ada ketaatan, pelanggaran terjadi di mana-mana. Ya, jalur marka selip begitu saja. Ya, itu pelanggaran yang jelas. Lampu sudah rating kanan masih diselip juga. Itu namanya pelanggaran. Ya, itu pelanggaran-pelanggaran yang sederhana, yang sehari-hari, dalam yang tidak terlalu mungkin untuk anggapan orang itu tidak terlalu penting. Tetapi yang namanya pelanggaran tetap pelanggaran. Khususnya anak-anak Tuhan, saya mengajak, mari kita sama-sama bertobat. Ya. Karena firman Tuhan berkata, saudara, bahwa pelanggaran supaya apa? Dikatakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu, berbalik kepada Tuhan, artinya bertobat. Tuhan Yesus mengajarkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini pentingnya saudara, roh yang rela sangat dibutuhkan gereja Tuhan akhir zaman untuk memberitakan kabar baik bahwa hari kedatangan Tuhan sudah teramat sangat dekat, dengan tanda-tanda zaman yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, dan itu membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah teramat sangat dekat. Hari penyelamatan sudah teramat sangat dekat. Mari, karena Yesus berjanji ketika dia naik ke surga, dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya untuk menerima kasih karunia, menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal. Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota menebus dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan hari raya Pentakosta baru saja diperingati berapa hari yang lalu. Hari raya Pentakosta sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan itu Tuhan mau mencurahkan roh yang teguh,
roh yang kudus dan roh yang rela untuk setiap orang yang percaya. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami ya Bapa. Engkau karuniakan roh yang teguh, Engkau karuniakan roh yang kudus, dan Engkau karuniakan roh yang rela kepada seluruh jemaat-Mu, kepada setiap orang yang percaya kepadamu, agar kami boleh membangun tubuh-Mu, tubuh Kristus yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga, ya banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan berbalik kepada jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.